Hai nakama, apa kabar? Selamat datang di channel Anime Haki. Pada video kali ini kami akan mereview One Piece chapter 1058 yang akan memperlihatkan keseruan dan nasib Buggy setelah ia menjadi seorang Yonko. Oke, tanpa berlama-lama lagi, mari kita bahas bersama-sama. Kita mulai dengan cover story Perjalanan Tanpa Emosi volume ke-17. Nah, jika di chapter lalu, atau tepatnya di volume ke-16, Caesar menyerang Katakuri dan Oven menggunakan gas beracun. Ternyata hal itu terjawab di volume 17 ini, yang mana dengan menyerang anak Big Mom, ia bisa membujuk Jerma Double Six agar membawanya ikut pergi meninggalkan wilayah kekuasaan Big Mom. Lantas, bagaimana nasib Caesar? Apakah ia benar-benar bisa pergi dari sana atau tidak? Kita tunggu saja pada cover story selanjutnya. Kita lanjut pada inti pembahasan. One Piece chapter 1058 pada akhirnya menjawab rasa penasaran kita berapa kenaikan nilai bounty kru Mugiwara setelah alur Wano selesai. Meski di video ini kami tidak menjelaskan lebih detail berapa nilai bounty mereka karena di spoilernya sudah kami jelaskan secara detail, dan di video ini kita akan membahas keunikan bounty di beberapa kru Mugiwara. Dimulai dengan Chopper. Meski ia mendapatkan kenaikan 9 kali lipat lebih banyak dari kru yang lain, tapi tetap saja ia hanya mendapatkan bounty 1000 berry saja, lebih kecil dari kru yang lainnya. Kenapa hal ini bisa terjadi? Karena mengingat ia juga sempat melawan Komandan Yonko Kaido. Ternyata hal ini disebabkan karena pemerintah dunia masih menganggap Chopper sebagai hewan peliharaan sama seperti dulu. Lalu keunikan lainnya adalah bounty Franky. Secara nilai bounty-nya ia tidak ada yang salah. Franky mendapatkan kenaikan di angka 394 juta berry. Tapi yang salah adalah foto poster Franky diganti dengan kepala kapal Sunny. Entah bagaimana kesalahan ini bisa terjadi, namun yang pasti Franky sangat murka dengan kejadian ini. Lalu yang selanjutnya adalah nilai bounty Zoro, jauh lebih besar dari Sanji, yang mana Sanji mendapatkan bounty di angka 1 miliar 320 juta berry, sedangkan Zoro di angka 1 miliar 101 juta 100 berry. Mengetahui jika bounty Sanji di bawah bounty-nya, Zoro langsung mengolok Sanji dengan mengatakan jangan hiraukan nomor 4. Ya, seperti yang kita ketahui bahwa bounty Sanji berada di urutan keempat di bajak laut Mugiwara. Dan setelah mengolok-olok, Sanji yang marah langsung bertarung dengan Zoro. Memang sejak dari dulu mereka selalu bersaing dalam hal apapun. Ya, setelah beberapa chapter kita dibuat terkejut dengan diangkatnya Buggy menjadi salah satu Yonko, hingga beberapa fan One Piece ada yang kecewa bagaimana seorang yang dirasa lemah bisa menduduki posisi Yonko, sedangkan masih ada karakter lain yang lebih layak. Dan semua itu mulai diungkap pada chapter ini. Buggy di sini diperlihatkan babak belur oleh Mihawk dan juga Crocodile. Hal ini disebabkan Buggy yang bisa menjadi Yonko. Yang membuat Mihawk dan juga Crocodile malu adalah orang-orang menganggap jika mereka berdua bekerja untuk Buggy. Karena poster yang disebarkan membuat banyak orang bahkan pemerintah dunia salah paham. Pada awalnya setelah si Chibukai dibubarkan dan diburu, maka Crocodile berencana mengajak Mihawk untuk membuat organisasi untuk melawan pemerintah dunia. Apalagi dulunya Mihawk sebelum menjadi si Chibukai dikenal sebagai pemburu angkatan laut. Dan kini ia bisa melakukannya lagi. Dirasa untuk membuat organisasi membutuhkan biaya yang cukup besar untuk membangun markas dan juga biaya operasional lainnya, maka Crocodile mendatangi markas Buggy yang diawali dengan menghancurkan kapal-kapal angkatan laut yang ada di sana. Alasan Crocodile menemui Buggy bukan untuk mengajaknya bergabung dalam organisasi Crosswind, melainkan menagih hutang yang telah dipinjam oleh Buggy. Nah, dikarenakan ia belum sanggup membayar hutangnya, maka si badut memberi solusi kepada Crocodile dengan mengizinkan ia bergabung dengan keanggotaan Crosswind, maka Crocodile akan mendapatkan perusahaan Buggy Delivery yang akan menjadi markas Crosswind. Nah, dirasa ini solusi yang tidak terlalu jelek, maka Crocodile menerimanya.
Namun, ini entah sebuah petaka atau hoki buat Bagi. Anak buahnya membuat poster organisasi Cross Squid tanpa memberitahu hasilnya sebelum disebar. Yang lebih fatalnya, karena anak buahnya begitu fanatik atau mengidolakan Bagi, maka poster yang dibuat meletakkan foto Bagi di atas, sedangkan Mihawk dan krokodil di bawah. Ditambah lagi, membatas foto menggunakan lambang bajak laut Bagi. Tentu siapapun yang melihat poster ini akan mengira jika Bagilah pemimpin dari organisasi ini. Lantas, apa solusi yang ditempuh oleh Mihawk dan juga krokodil? Menurut mereka, meski sudah terlanjur malu atas apa yang terjadi, bahkan untuk membunuh Bagi pun tidak akan menghilangkan rasa malu mereka terhadap dunia yang menganggap jika mereka bekerja untuk Bagi. Nah, besar kemungkinan Mihawk dan juga krokodil akan memanfaatkan kondisi ini dengan menjadikan Bagi tumbal, karena ia akan lebih menjadi pusat perhatian pemerintah dunia, bukan krokodil dan juga Mihawk. Nah, efek dari insiden ini, para petinggi di bajak laut Bagi merasa jika nasib bosnya sudah berakhir, maka mereka memilih untuk menjadi pengikut krokodil. Lalu, seperti yang kita ketahui juga bahwa bounty dari Bagi nilainya tidak main-main, melebihi bounty dari Luffy, yang itu artinya Luffy adalah Yonko dengan bounty paling rendah. Insiden yang terjadi setelah pertemuan Reverie memang benar-benar mencekam. Sabo harus melawan dua admiral demi menyelamatkan Kuma yang saat itu menjadi budak dari Tenryubito. Untungnya, Sabo mampu mengimbangi kekuatan mereka karena kedua admiral tidak bisa menggunakan kekuatan maksimal mereka di tanah para Tenryubito. Alhasil, Kuma berhasil diselamatkan, namun Sabo terpisah dari rekan-rekannya. Hal ini ditunjukkan pada chapter ini. Kuma dan rekan-rekannya berhasil sampai di markas sementara pasukan revolusi di Pulau Kamabaka. Sedangkan Sabo tidak ada di sana. Berita yang disebarkan oleh pemerintah dunia jika Raja Cobra dibunuh oleh Sabo, sedangkan Vivi dinyatakan hilang atau diculik. Lantas, apakah ini benar? Kami setuju dengan pernyataan Karasu jika Sabo bukanlah pelaku dari pembunuhan ini, melainkan pemerintah dunia sendirilah yang membunuh Raja Cobra. Dirasa Vivi nasibnya juga dalam bahaya, maka Sabolah yang menyelamatkannya. Nah, di akhir chapter, pemerintah dunia masih mencari keberadaan Sabo yang menjadi saksi mata pembunuhan Raja Cobra, bahkan membawa Vivi. Sampai-sampai mereka menyadap telepon kerajaan Kamabaka untuk mencari informasi tentang Sabo. Nah, bagaimana menurut nakama semua? Berikan pendapat kalian pada kolom komentar.